you go when I needed you most? Where did you go when I needed? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dengan nomor induk mahasiswa 0440600038. Program studi saya yaitu Sistem Informasi, sekarang dalam semester 7. Saya berasal dari UPBJJ Semarang. Pada tugas 3 kali ini saya akan melaksanakan serangkaian kegiatan praktikum yang berfokus pada implementasi dan pengujian Intrusion Detection System menggunakan Snort. Praktikum ini bertujuan untuk memahami cara Snort bekerja dalam mendeteksi aktivitas jaringan yang mencurigakan, seperti paket ICMP dan serangan ping flood, melalui proses instalasi konfigurasi rules serta pengujian pada lingkungan simulasi jaringan berbasis VirtualBox. Melalui tugas ini, saya akan mempelajari langkah-langkah menjalankan Snort, mengikuti panduan praktikum yang telah diberikan, dan melakukan simulasi serangan untuk memicu alarm keamanan. Praktikum ini membantu memahami bagaimana monitoring dan analisis traffic jaringan dilakukan, serta bagaimana IDS dapat digunakan untuk mendeteksi anomali dan potensi serangan secara real time pada lingkungan jaringan. Berikut ini pembahasannya. Oke, di sini kita ada tugas 3. Oke. Di sini akan melakukan praktikum Intrusion Detection atau Prevention System, yaitu praktikum Snort IDS dengan modul pedoman praktikum 3. Kita ada panduan mengerjakannya. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4404 keamanan jaringan. Oke, kita sudah masuk. Di sini ada VM-nya sudah saya buat. Langkah pertama kita akan menginstal Snort-nya, Snort versi ini sesuai dengan yang ada pada praktikum. Oke. Dan kita juga sudah menginstal Notepad-nya. Kita masuk ke Administration Windows System pada VM yang pertama. Kita tuliskan di sini sesuai dengan panduan cd snort bin, lalu di bawahnya snort cd bin juga. Oke, sudah. Untuk menentukan Ctrl+C pada mode sniffer. Ini kita sedang melakukan sniffer. Kita lanjut ke di sini c snort bin snort vd. Oke. Mengaktifkan Snort dengan menggunakan metode paket logger akan mencatat nektar. Oke. Kita berikutnya Snort bin di -1 Snort log. Oke. Dev 1. Seperti yang ada nomor 2, mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode paket logger akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Hal ini dapat dilakukan melalui komen. Oke, sudah. Yang ketiga, komen mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode network interaction. Snort etc Snort conf dapat dilakukan dengan menggunakan sintesis berikut. Ini dia. Kita coba Oke, coba enter. Running mat sudah.
Oke, WinCap-nya sudah saya download juga, Envy-nya sudah. Oke, berikutnya kita coba. Kita akan mengcopy 3 dokumen ini. Ctrl+C. Kita pindahkan ke Snort. Paste shortcut. Paste saja. Kita yes, kita timpa atau replace. Timpa, sudah. Oke, berikutnya kita ke snort.conf. Kita copy juga ini, kita masukkan ke snort. Ke etc kita paste, sudah. Oke. Berikutnya snort log. Oke, mengaktifkan snort dengan menggunakan mode network. Oke. Tadi masih error karena confnya belum dipindahkan, semuanya belum dipindahkan. Kita coba sekarang. Oke. Oke, sudah semua. Oke. Snort.conf. Oke. Oke, di sini fedhomenet. Kita akan coba merubahnya. Internetnya masih kosong. Masukkan IP-nya. Ganti dengan IP penyerang juga seperti ini, 192.168.40.50. Oke, sudah sama dengan yang ada pada VM-nya. Oke, berikutnya di var project rule kita akan tambahkan beberapa file yang kita copy tadi, yaitu var show rules. Oke, berikutnya page apa tadi, show rule-nya ini. Oke. Oke, ini C paketnya di snort show rules. Oke. Oke, lihat lagi, kita ke instalasinya, kita ke cmd command prompt-nya, kita masukkan snort bin. Oke, kita snort w. Oke, snortnya sudah bisa dibuka dengan cmd. Oke. Oke, kita tulis snort main i 1 main a konsol c, masukkan direktorinya snort etc snort.conf. C
snort log NK hasil. Oke, pastikan semuanya. Oke, sudah. Bentar. Oke, ada kekurangan di conv-nya. Oke, karena di sini masih error. Oke, snort i1 min a. Kita coba lagi. Di snort garis miring atc garis miring snort conv 1c snort log nk sc lagi. Oke, enter. Oke, tampilannya sudah seperti CMD. Tampilannya sudah. Kita ke web server untuk melakukan attacking atau serangan. Kita ping terlebih dahulu karena networknya sudah kita hubungkan dengan VM yang kedua, yaitu WebTelnet server. Maka ini seharusnya detection host unreachable atau tidak dapat diganggu. Oke, ke local disk north. Oke, ini sedang melakukan serangan di yang VM pertama. Oke, kita lihat serangannya. Jika yang VM kedua ini terhubung, maka serangannya berhasil. Tapi jika sampai sekarang destination host uncryptable, jadi tidak akan terhubung atau snortnya berhasil. Kita lihat dulu. Oke, sudah. Baik, kesimpulan hasil akhir dari praktikum snort IDS berhasil menunjukkan bagaimana sistem deteksi instruksi bekerja dengan melakukan instalasi, konfigurasi, dan pengujian snort untuk monitoring lalu lintas jaringan dengan menangkap IJMP serta mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti ping float yang ada pada VM2 tadi, server tadi, dan akses TCP tertentu. Hasil praktik menegaskan bahwa snort mampu memberikan notifikasi dan mencatat log serangan secara real time sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi anomali jaringan dan potensi serangan. Oke, notifikasinya seperti ada pada tadi. Jika terjadi serangan akan otomatis masuk ke notepad-nya. Dari kesimpulan saya tersebut, kita dapat beberapa poin kegunaan dari praktikum snort, yaitu praktikum snort berguna untuk memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa mengenai cara kerja sistem keamanan jaringan, khususnya intrusion detection system IDS, sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi aktivitas berbahaya pada jaringan, menganalisis paket jaringan yang mencurigakan, mengembangkan rule untuk menghasilkan alert keamanan, menghubungkan konsep teori keamanan jaringan dengan praktik lapangan, mengasah kemampuan monitoring dan respon insiden pada sistem jaringan. Baik, sepertinya begitu saja. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga tugas ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Jangan ragu untuk berdiskusi atau memberikan masukan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.